Dari tadi ayah lihat, raut wajahmu jauh dari kebiasaan. Kiranya suatu kegelisahan telah kau pendam dalam lubuk hati, hingga mengakibatkan kemurungan menghias wajah. Anakku sabai dan haru, tak baik kau simpan persoalan seorang diri. Kalau boleh ayah tahu, persoalan apa yang telah mengganggu hatimu? Ayah, suatu sebab telah menjadi alasan sabar. Untuk larut dalam menentang. Sabar. Apa yang sebenarnya hendak kau katakan? Katakan, adakah perihal yang telah mengusik hatimu? Sampai bermimpi buruk, ayah. Mimpi itu menjelma rasa, bagai sebuah kesedihan yang teramat dalam. Bagaikan racun tanpa penawar, ayah. Sabar. Apa yang sebenarnya hendak kau aturkan? Kiranya jangan kau pilih kata yang membeli. Jangan biarkan penasaran menguasai hati ayahmu. Mimpi Sabai teramat buruk, ayah. Rumah gadang rasanya runtuh, ranting pun ikut runtuh, berbau besar lepas tak kemana. Sabai menafsirkan bahwa pertanda buruk akan terjadi, ayah. Ayah, sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi. Sabar. Kiranya tak perlu menaruh percayaan amat pada sebuah mimpi. Karena mimpi hanyalah kewajiban. Kalau Sabai bermimpi, rumah gadang rasanya runtuh, itu tandanya bahwa harta kita akan bertambah. Kalau Sabai bermimpi, rantian pun itu rubuh, itu tandanya padi-padi di sawah akan segera merunduk dan lumpuh. Dan jika Sabai bermimpi, kerbau besar yang lepas entah kemana, itu tandanya pernah kita akan berkembang biak dengan sehat. Ya, itulah tafsiran mimpi Sabai. Karena mimpi bukanlah cerminan dari kenyataan. Dalam pandangan sehari-hari, mimpi tidak akan pernah terjadi. Sampai tidak perlu terlalu khawatir pada sebuah mimpi. Ayah, jangan nodai rumahmu oleh kepercayaan diri yang keterlaluan. Sabar. Anggap saja ketakutan yang menjadi alasanmu untuk tetap di dalam rumah. Sabar. Ayah akan tetap pergi. Mimpimu itu telah salah sekali berhasil. Ada satu hal lagi yang ingin ayah katakan kepadamu. Benar, ayah telah diundang dalam pertemuan di Bukit Anggara oleh Raja dan Panji. Sabar. Tidak mungkin ayah tidak meninggalkan sebuah undangan, karena mungkin Raja dan Panjang telah menanti. Kalau ayah tidak pergi, sebuah rasa bersalah terhadap Raja dan Panjang senantiasa melangsang pada diri ayah. Ayah harap sampai tidak perlu khawatir. Ayah harus pergi sebelum hari terlalu dini, karena perjalanan berjauh-jauh. Anakku Sabar tidak perlu khawatir. Tapi sungguh begitu, ayah. Sabar. Kau jangan menjadi orang yang pencemas.
anaknya yang meninggalnya. Kurang agama melakukan. Ayah kira semuanya sudah jelas. Ayah harus bergegas. Sebelum matahari menempati singgasananya. Sebelum bayangan kita terlihat begitu jelas. Lepaslah ayah dari doa saja. Ayah. Dia harus melepas kepergian ayah walaupun dengan hati yang sangat sedih. Dan sesampainya Raja Baban yang di Bukit Andalas, ternyata Raja Nan Panjang telah terlebih dahulu menantinya di sana. Alah sarantang lay pajalanan, alah tai kira labuh nan panjang, labuh nan pendek ladak itu. Alah tibo koran di sana, iyo bertamu Raja Nan Panjang, maritos simak lay kalanjutan. Merupakan sebuah kehormatan banget kita dapat berjumpa di Bukit Andalas ini. Ada suatu hal penting yang ingin aku utarakan kepadamu. Penting apa? Perihal yang tidak kau utarakan kepadamu, Raja Nan Panjang. Raja Bapak. Kiranya seseorang telah berhasil musik. Secara dapat disampaikan kepadamu bahwa diriku telah datang pada seorang gadis belia yang memiliki waktu dan panas yang berubah. Aku
hati dan kerendahan jiwa. Aku ingin membina putri sulung sampai ke akhir. Meminang putri sulung sampai ke akhir. Rajo dan Panca. Tidakkah bagai bumbu merindukan rempul? Tidakkah hayalan terlalu tinggi Rajo dan Panca? Coba bangkit. Hartaku telah tersebar luas. Rumah gadangku juga telah berdiri dengan kokoh di setiap pelosok negeri. Orang yang tidak mengenalmu Raja Baban. Apalagi yang kau ragukan dari seorang seperti itu. Tak sanggup meragukan segala hal yang telah kumiliki Rajo dan Panca. Namun kau bukanlah nakoda yang baik bagi pelayaran hidup anak Rajo Baban. Kiranya kau pun tahu bahwa dadaku tidak sanggup menerima setiap perlombaan. Aku ingin jangan kau mengundang amarah untuk singgah pada pertemuan kita ini. Sebelumnya maafkanlah saya Rajo dan Panca. Namun tetap saja, kau tidak akan pernah bertemu pada Restu. Meskipun kau memohonnya pada penyampaian yang panjang. Sekarang jelaskan kepadaku dengan jelas-jelas apa penolak amaran. Rajo dan Panca. Tenaran namamu tidak pernah aku sangsikan. Begitu juga dengan semua kekayaan dan semua kekuasaan. Namun, putri sulung, Sabai dan Aras, bukanlah mendapat konflik dengan semua kekayaanmu itu. Raja Baban dia. Engkau menyesal di kemudian hari. Serahkanlah sampai kepada Tidak Rajo dan Panca. Itu tidak akan pernah terjadi. jika engkau menolak nyawamu taruhannya. Aku tidak akan pernah merelakan Sabai padamu. Nyawamu menjadi taruhan. Raja dan Panca. Serahkanlah sampai kepada selagi aku memintanya dengan cara yang lebih baik. Rajo dan Panca. Aku tidak akan mengatakan yang bukan. Mulutmu satu lalu lancar. Supo dipulih kemarin. Lancar atau balai kali. Si Sabai itu jatuh tidak sabada. Elok dan baik jadi sabar. Pasien dalam jiwa dilahap lain jalan orang. Kalau anak namun bisa kabur, ia dibunuh. Rajo dan Panca. Kita tidak perlu memperpanjang perhitungan. Kita memang kata semangat tidak hadir dalam pertemuan kita ini. Sama dengan kita masalah yang tak untuk selesai. Hah?
Telah terlalu lama menanti kedatangan wajah. Kita mengusik ukiran yang bimbang sampai kau. Membuat sakit dengan dalam. Jadi mati anggap orang lain sebuah aku. Cinta hanya sampai sore. Sampai kau. Aku berharap engkau menerima hati. Raja orang panjang, orang yang bijaksana, tangguh dalam bertanggung jawab semua pembicaraan. Kita sudah mengetahui bahwa takdir telah sampai pada ayahanda. Hingga hatiku terlempar ke dasar jurang yang teramat dalam, dilengkapi dengan air mata yang setia mengalir. Apa yang tahu? Saat kau bilang yang kesedihan kian berlarut-larut setiap hari. Bahwa Bahwa dengan kematian ayahku, menggunting dalam lipatan, membunuh dalam binasa. Kau telah meningkati kami dengan nyawa ayahku, hingga ada bangunan negara yang begitu menyiksa bagiku. Kiranya kita itu telah tersimpan dalam hati kerja. Benih itu kian tumbuh makin besar dan menyebabkan sengketa selamanya. kiranya kau tahu bahwa dadaku tidak sanggup menerima setiap penolakan. Berkali-kali aku mencari kata-kata yang sepadan untuknya sampai kau. Nah, yang kau temui hanyalah mati ya. Raja dan panjang, kita bukanlah Tuhan yang menghendaki sesuatu yang tidak kita sukai. Apa yang kau tahu? Kiranya sesuatu yang bergejolak di dalam dadamu ini. Mari sampai kau. Perlihatkanlah kepadamu. Raja dan panjang, kau bisa bersembunyi di dalam rasa bersalah, tapi tidak dengan kesalahan. Kau bisa bermain dengan drama, tetapi tidak dengan